Nachikok tewas dan pembunuhnya ternyata bukan Chung Baryum, tapi orang lain, orang suruhan. Masalahnya siapa dalangnya? Sepertinya ada aktor intelektual yang ingin menutupi kasus pembunuhan atau apa saja yang sudah dilakukan oleh Chung Baryum. Chung Baryum saat ini seperti orang stres. Sepertinya dia sangat ingin bertobat atas apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Bahkan Batosai si pembantai pun akhirnya tobat dan menjadi orang baik. Apakah Chung Baryum bisa seperti Batosai atau malah menjadi predator kelas atas? Chung Baryum sudah mulai curiga ada pihak tertentu yang ingin melindunginya dan berusaha membuat agar dia tidak sampai tertangkap polisi. Pembunuhan Nachikok adalah buktinya. Dia dibunuh karena tahu identitas Chung Baryum yang sebenarnya. Sementara itu, Chung Baryum mulai ingat tentang masa kecilnya. Walau samar-samar dia ingat nama masa kecilnya, yaitu Chung Jae-hyun. Chung Jae-hyun yang masa kecil ada tragedi pembunuhan satu keluarga. Saat itu didatangi seorang wanita yang mengaku bibinya. Dan bibinya ini merawat Chung Baryum sampai dewasa. Dan ternyata orang yang mengaku bibinya itu adalah anggota organisasi misterius bernama OZ. Dan orang yang di dekat Chung Baryum juga adalah agen Oz. Mirip kayak film barat judulnya Abduction, di mana Taylor Lautner yang hidup dengan ayah dan ibunya, yang ternyata ayah dan ibunya adalah palsu, di mana mereka anggota agen CIA. Ya, kalau belum nonton silakan tonton aja. Chung Baryum makin stres saat mengetahui semua orang yang mengaku keluarganya ternyata palsu. Dan yang selama ini bikin saya penasaran akhirnya sedikit terkuak. Siapa ayah atau ibu dari Chung Baryum? Chung Baryum mendatangi penasehat spiritualnya yaitu Dr. Lee. Dan Dr. Lee bilang kalau Chung Baryum adalah anak dari Park Min Kyu dan Kim Hee Jung. Dan ayah Mas Chung adalah seorang peneliti juga seperti Dr. Lee. Dan Dr. Lee bekerja sama dengan ayah Mas Chung sebagai sesama peneliti. Tapi yang jadi pertanyaan, gen psikopat Chung Baryum diturunkan oleh siapa? Apakah ayah Mas Chung yang diperlihatkan tewas waktu Mas Chung kecil memang ayah kandung Chung Baryum? Entahlah, masih bulat ini misterinya nih. Sebenarnya gen psikopat Chung Baryum ini diturunkan dari ayahnya itu siapa? Wajahnya yang mana, entahlah. Sebenarnya organisasi misterius apa yang dibalik semua ini, yang dikenal dengan nama OZ? Singkatan apa OZ itu? Nggak tahulah. Yang pasti organisasi ini mempunyai banyak anggota yang menyebar ke berbagai sektor pemerintahan. Bahkan di kepolisian juga ada mata-mata OZ yang sudah dicurigai sama Komochi, yaitu Detektif Lee. Tapi Komochi masih belum mendapatkan bukti yang kuat bahwa Detektif Lee adalah mata-mata. Chung Baryum terus menyelidiki organisasi OZ ini dan mencoba memancing mereka keluar. Tetapi dalam perkelahian Mas Chung kalah karena mereka mengancam akan menyakiti Mbak Bongyi. Dan akhirnya terkuak fakta bahwa Chung Baryum dan Sung Yohan sudah kenal sejak lama. Anak kecil yang diperlihatkan waktu kecil ternyata adalah Sung Yohan, dan Mas Chung dan Sung Yohan ternyata satu sekolahan waktu di SD. Dan yang menarik adalah ternyata sejak kecil Chung Baryum dan Sung Yohan selalu diawasi organisasi OZ ini. Ironisnya, mereka berdua adalah tikus percobaan di mana mereka sudah diamati sejak masih dalam kandungan, kemudian lahir, dan sampai 26 tahun berlalu mereka terus diawasi. Dan untuk melakukan penelitian seperti ini pasti butuh dana besar. Lalu, siapa penyandang dananya? Jangan-jangan pemerintah adalah dalang dari semua ini. Sedangkan Komochi yang terus menyelidiki keanehan kasus-kasus yang ada di sekitarnya tiba-tiba mulai berpikir jangan-jangan pelakunya bukan Sung Yohan. Dan si pembunuh Nachikok yang anggap saja namanya Mas Budi tiba-tiba dapat hidayah dan menelpon Komochi untuk membeberkan sesuatu. Tetapi keesokan harinya malah ditemukan tewas. Dan ketika Komochi sedang memeriksa TKP,
Komochi mendapatkan bukti penting, yaitu sebuah memory card. Dan setelah dibuka, ternyata ada Jungbarium di sana. Jungbarium ada di TKP tempat pembunuhan Lee Jae-sik, Kang Duk-sok, dan juga pembunuhan yang terakhir kali. Bagaimana mungkin ada Jungbarium di TKP saat pembunuhan terjadi? Jangan-jangan Jungbarium adalah pelakunya. Itu yang ada di pikiran Komochi. Sementara itu, Mbak Hongju yang mempunyai asisten rumah tangga baru yang ternyata adalah ibunya Sung Yo-han sendiri. Dia sudah tahu kalau itu adalah cucunya, sedangkan Mbak Hongju belum tahu kalau asisten rumah tangganya adalah ibu mertuanya. Sementara itu, Mbak Bong Yi menemui salah satu ibu dari korban pembunuhan berantai 1 tahun yang lalu. Dan ketika ibu ini yang anggap saja namanya Bu Trustina bilang sama Mbak Bong Yi kalau pelaku sebenarnya sepertinya bukan Sung Yo-han. Lah makin bingung Mbak Bong Yi karena kasus ini sudah ditutup dan pembunuhnya adalah Sung Yo-han. Mbak Bong Yi teringat 11 tahun yang lalu ketika dia berusaha dibunuh oleh Kang Duk-sok di jembatan. Dia diselamatkan oleh seorang anak laki-laki dan digendong. Kemudian anak laki-laki itu membawanya ke kantor polisi dan bertemu dengan Komochi. Samar-samar Mbak Bong Yi menggali informasi siapa sih anak laki-laki ini. Kemudian setelah ditelusuri dan sampai juga tanya Komochi, akhirnya Mbak Bong Yi sadar kalau anak yang menolongnya itu adalah Sung Yo-han. Menyadari kalau Sung Yo-han adalah orang baik yang menolongnya waktu kecil, Mbak Bong Yi tiba-tiba berpikir, jangan-jangan Sung Yo-han bukan pembunuh neneknya. Lah kalau bukan Sung Yo-han, lalu siapa yang membunuh nenekku? Kata Mbak Bong Yi dalam hati. Entah gimana reaksi Mbak Bong Yi kalau pembunuh neneknya adalah Jungbarium sendiri, atau Komochi yang membunuh kakaknya adalah Jungbarium. Entah sampai kapan Komochi dan Mbak Bong Yi ini akhirnya diberitahu kalau pembunuhnya adalah Jungbarium. Ya terserah sutradara lah kapan akan mengungkapkan. Kita tunggu saja episode-episode berikutnya.